Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau bongkar sebuah bungkusan nih. Nggak tahu isinya apa nih. Ternyata blender daging ini. Katanya rusak. Soalnya orangnya ngasih ke sini tuh cuman bilang tuh ini barangnya rusak, minta dibetulin. Sekarang ayo coba kita tes ya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kira-kira dia bisa hidup apa enggak sih? Colokin. Nyetrum enggak nih? Bahaya nih. Colokin ke arus listrik 220 volt. Kita hidupin. Nggak hidup sama sekali. Mati total. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Ini nih, kalau misalnya dicolokin ke arus listrik 220 volt, terus kita pencet kan, dia nggak hidup sama sekali. Kita ke kananin, kita pencet nggak hidup. Kita ke kiriin, kita pencet dia nggak hidup. Kita cabut dulu. Coba langsung kita eksekusi. Kita ambil obeng, kita buka 3 buah skrup yang ada di sini. 1, 2. Oh, ternyata cuma 2 skrupnya. Tuh, nggak hidup sama sekali. Kenapa dia nggak hidup? Tapi kalau aku perhatiin, dia nggak hidup karena micro switch-nya tuh nggak bergerak. Oh, bisa kok bergerak aturan. Nih, ini akan ada micro switch kiri kanan. Ini harusnya bergerak seperti ini. Coba deh kita buktiin ya. Dia bisa bergerak apa enggak sebetulnya. Kita taruh seperti ini. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Tapi bahaya sih. Bahaya. Nggak apa-apa lah kita colokin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita pencet nih. Micro switch-nya dipencet kaku banget. Enggak kok, nggak kaku. Agak serem sih mau ngetes ini. Nggak apa-apa lah kita colokin. Terus kita tes. Bismillah. Tuh, mau hidup kan? Begitu juga yang sebaliknya. Kaget aku. Takut kesetrum. Bahaya soalnya. Masalahnya tuh karena di sini kan ada 2 fungsi. Fungsi muter ke kanan dan fungsi muter ke kiri. Yang ke kanan seperti ini, kalau kita pencet tengah, kita giniin ya. Kita giniin, terus kita pencet tengah. Nah, tuas ini bergerak dia. Harusnya dia mencet micro switch-nya. Kalau ini kita kesiniin, dia tuasnya bergerak juga. Cuman, kenapa dia kok nggak mau mencet? Disposisi kayaknya. Jadi coba kita betulin aja deh posisinya dulu. Kita pasin. Harus pas banget. Ini nggak mau mencet nih. Ketahuan. Kelihatan dari rasanya. Micro switch-nya tuh nggak kejangkau. Coba kita longgarin. Biar dia agak lebih turun. Kita putar 3 kali putaran aja. Harusnya dia benar-benar bisa masuk ke sini. Kita incer, kita benar-benar pasin sampai dia masuk ke lubangnya. Ini udah pas apa belum nih? Kita tes. Nggak mau. Ini loh, kalau misalnya diputar ke sini, terus kita pencet tengahnya, tuh dia maju kan. Nih, waktu inilah micro switch-nya tuh kepencet. Kalau kita giniin, kita pencet tengahnya, tuh micro switch-nya harusnya kepencet, tapi ini nggak kepencet. Dan biasanya ini disebabkan karena lapisan plastiknya tuh udah terkikis. Aku coba eksperimen nih. Aku masukin skrup seperti ini. Terus aku pengen pasang ini. Nggak tahu ini kepanjangan apa enggak. Nanti kalau kepanjangan coba kita pendekin. Pas apa enggak kira-kira nih. Atau nggak mau masuk ya. Kepanjangan. 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 Wah, kepanjangan ternyata. Jadi harus dipotong dulu nih. Aku nggak tahu ukurannya seberapa panjang nih. Coba kita potong dulu skrupnya. Kita potong segini, setengahnya. Dan akhirnya blender ini bisa sembuh loh. Dengan cara yang sangat sederhana nih ya. Coba kita tes. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Aku colokin. Terus aku pencet.
Wow. Wow. Kenapa kok bisa hidup? Sederhana aja, aku benerin ya. Ini belum aku skrup memang. Nih. Ini nih kurang ke atas posisinya, makanya tuas dari saklar ini nggak bisa nekan ke dalam. Akhirnya micro switch-nya nggak kepencet. Harusnya tombol ini dia lebih nonjol. Jadi waktu dipasang ke mangkoknya, dia naik ke atas. Gini. Tapi karena tonjolan ini udah rata, jadi mau nggak mau harus kita akalin. Caranya dengan menambah 2 buah mur pada kaki micro switch ini. Kaki dudukan micro switch ini. Harus dipasang 2 buah mur. Ini murnya aku ambil dari potensio amplifier yang udah nggak kepake. Jadi setiap satu kaki di dudukan micro switch ini membutuhkan 2 buah mur. Jadi kita butuh 4. Dengan cara seperti ini, udah sembuh. Cara masangnya gampang aja. Ini kan ada skrupnya dilepas. Seperti ini. Terus kita tarik, kita kasih mur. Terus kita pasang lagi skrupnya. Dia udah otomatis terangkat micro switch-nya. Akhirnya bisa menjangkau tuas yang ada di sini. Daripada tuasnya yang kita obrak-abrik, mending kita kasih mur aja seperti ini. Aman, awet, dan cepat selesai. Sekarang kita pasang. Jangan lupa ini, tuh, kabelnya harus pas di posisinya. Seperti ini. Nah, kalau udah pas banget, baru kita skrup. Kita pasang skrupnya. Selesai deh. Untuk final test, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kita pencet. Oh. Ini untuk berputar ke kanan. Kita giniin. Ini untuk berputar ke arah sebaliknya. Putarannya sama ternyata. Nggak ngaruh. Sama-sama ke arah sana ya muternya. Tuh. Kalau ke sini. Sama, muternya satu arah aja ternyata. Memang dari sononya muternya satu arah kali. Udah beres kalau kayak gitu. Kalau nggak yakin, coba kita colokin lagi deh. Ini kita putar ke sebelah kiri ya. Kita lihat muternya kemana dia. Ke arah kiri. Sekarang kita putar ke arah kanan. Kita pencet. Ke arah kiri. Nggak tahu deh. Cuman kayak gini aja sih yang paling maksimal. Kayak gitu ya teman-teman, semoga video yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.